Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manitada amma ba'du. Halo teman-teman, bertemu lagi bersama Rispa Trianingsih dari program studi pendidikan agama Islam semester 2. Nah, di video kali ini akan membahas mengenai mata kuliah etika Islam bertemakan etika berkeluarga. Yang akan dibahas, yang pertama seperti biasa, definisi dari etika berkeluarga, dasar etika berkeluarga, kemudian tujuan pembentukan keluarga dalam Islam, prinsip etika keluarga dalam Islam, contoh etika keluarga dalam Islam, dan yang terakhir, problematika etika keluarga di era modern. Baik, langsung saja kepada pembahasannya. Etika berkeluarga adalah seperangkat nilai, norma, dan prinsip moral yang mengatur perilaku, hubungan, dan tanggung jawab antar anggota keluarga dalam kehidupan rumah tangga. Dasar etika berkeluarga dalam Islam bersumber dari Al-Quran, hadis, kemudian ijma ulama, serta nilai-nilai akhlak Islam. Tujuan dari pembentukan keluarga dalam Islam. Yang pertama, mewujudkan ketenangan jiwa. Artinya, Islam memandang pernikahan dan keluarga sebagai sarana untuk memperoleh ketenangan batin, kebahagiaan, dan ketenangan hidup. Setiap manusia memiliki kebutuhan untuk dicintai, dihargai, dan ditemani. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan pasangan agar manusia tidak hidup dalam kesepian dan kegelisahan. Dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Nah, makna sakinah, mawaddah, dan rohmah. Sakinah yaitu ketenangan, kedamaian, dan rasa aman dalam keluarga. Mawaddah adalah cinta yang kuat mendalam antara anggota keluarga, dan rahmah sendiri yaitu kasih sayang yang tulus terutama saat menghadapi kekurangan dan kesulitan. Contoh, suami istri saling mendukung ketika menghadapi masalah, kemudian komunikasi yang baik dan saling menghargai, kemudian keluarga menjadi tempat pulang yang nyaman secara fisik maupun emosional. Yang kedua, menjaga keturunan adalah menjaga keturunan atau keberlangsungan generasi manusia. Dalam Islam, pernikahan menjadi jalan yang sah untuk melahirkan keturunan yang memiliki nasab, yaitu generasi keturunan yang jelas serta memperoleh hak-hak secara penuh. Mengapa penting? Islam sangat menjaga kehormatan manusia. Dengan adanya keluarga yang sah, identitas anak menjadi jelas, kemudian pendidikan dan pengasuhan anak lebih terjamin, serta terhindar dari kerusakan moral dan sosial. Dalam Quran surat An-Nahl ayat 72, Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum minat thayyibati afabil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi yakfurun. Artinya, dan Allah menjadikan bagimu pasangan, suami istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Dalam perspektif maqasid syariah, menjaga keturunan termasuk salah satu dari 5 tujuan utama syariat Islam. Yang pertama kan menjaga agama. Yang kedua, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta.
Keluarga menjadi sarana melahirkan generasi yang beriman, berilmu, dan berakhlak sehingga keberlangsungan umat tetap terjaga. Yang ketiga, sarana pendidikan pertama, madrasatul ula. Keluarga adalah sekolah pertama bagi anak sebelum ia mengenal lingkungan masyarakat atau sekolah formal. Anak belajar pertama kali tentang keimanan, akhlak, bahasa, kebiasaan hidup, nilai sosial, tata krama dari orang tua dan lingkungan keluarga. Contoh, mengajarkan sholat sejak kecil, membiasakan berkata jujur, memberikan teladan dalam ibadah, menanamkan rasa hormat kepada orang lain. Hikmahnya, jika keluarga berhasil menjalankan fungsi pendidikan dengan baik, maka akan lahir generasi yang soleh, berakhlak mulia, dan bermanfaat bagi masyarakat. Prinsip-prinsip etika berkeluarga dalam Islam. Yang pertama, tauhid. Artinya, seluruh kegiatan harus berlandaskan keimanan, ketakwaan kepada Allah. Dalam keluarga yang bertauhid, hubungan antara suami dan istri, hubungan antara orang tua dan anak, kemudian hubungan antar sesama anggota keluarga tidak hanya didasarkan pada kepentingan duniawi, tetapi juga pada kesadaran bahwa semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran Surat At-Tahrim ayat 6, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun biladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Orang tua memiliki tanggung jawab bukan hanya memenuhi kebutuhan materi keluarga, tetapi juga membimbing mereka menuju keselamatan akhirat. Yang kedua, rasa kasih sayang. Islam mengajarkan bahwa keluarga tidak dibangun hanya dengan ikatan hukum pernikahan, tetapi juga dengan mawaddah dan kasih sayang. Nah, Allah menjadikan cinta dan kasih sayang sebagai fondasi utama rumah tangga agar hubungan keluarga tetap kuat dalam berbagai keadaan. Contoh, berbicara dengan lembut kepada pasangan, menunjukkan perhatian kepada anak, saling membantu ketika mengalami kesulitan, dan memaafkan kesalahan anggota keluarga. Kasih sayang menciptakan suasana keluarga yang hangat, nyaman, dan harmonis sehingga konflik dapat diselesaikan dengan baik. Yang ketiga, adil. Maksudnya memberikan hak kepada setiap anggota keluarga secara profesional sesuai dengan kebutuhan dan tanggung jawab. Islam melarang perlakuan diskriminatif dalam keluarga karena dapat menimbulkan kecemburuan, konflik, keretakan hubungan. Contoh, orang tua berlaku adil kepada anak, tidak membeda-bedakan anak berdasarkan jenis kelamin dan ataupun prestasi. Yang keempat, musyawarah. Dalam Islam, keluarga bukanlah tempat dominasi satu pihak, melainkan ruang kerjasama yang menghargai pendapat setiap anggota. Contoh, bermusyawarah keuangan keluarga, mendiskusikan pendidikan anak bersama pasangan, kemudian mendengarkan pendapat anak dalam hal yang berkaitan dengan dirinya. Yang kelima, tanggung jawab. Setiap anggota keluarga harus siap melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik. Contoh, suami bekerja mencari nafkah yang halal, istri menjaga amanah keluarga, orang tua mendidik anak dengan baik. Contoh etika berkeluarga. Yang pertama, etika suami terhadap istri, yaitu memperlakukan istri dengan baik. Dalam Quran Surat An-Nisa ayat 19, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah mereka dengan cara yang baik. Yang kedua, memberi nafkah, kemudian menghormati dan menyayangi istri, serta menjadi teladan dalam ibadah dan akhlak. Selanjutnya yaitu etika istri terhadap suami.
Contoh, menghormati suami, menghargai kepemimpinan suami selama tidak bertentangan dengan syariat, menjaga kehormatan keluarga, menjalin kerjasama dalam kebaikan hidup rumah tangga harus dibangun atas prinsip saling membantu. Yang ketiga, etika orang tua terhadap anaknya. Contoh, memberikan pendidikan agama dalam Quran surat Luqman ayat 13, wa id qala luqmanu li banihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Contoh yang lain, memberikan kasih sayang, bersikap adil kepada anak, dan memberikan nafkah yang halal. Kemudian, etika yang keempat yaitu etika anak terhadap orang tua. Contoh, birrul walidain dalam Quran surat Al-Isra 23, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kemudian, bersikap lemah lembut dan mendoakan orang tua dalam Quran surat Al-Isra ayat 24, wakhfid lahuma janaha dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Pembahasan yang terakhir yaitu problematika etika keluarga di era modern. Yang pertama, individualisme, yaitu mementingkan diri sendiri sehingga mengurangi kepedulian keluarga. Yang kedua, menyalahgunakan teknologi. Gadget sering mengurangi kualitas komunikasi keluarga. Jadi, ketika dalam berkumpul keluarga, kalau perorangan memegang HP, pasti lebih fokus pada HP-nya. Jadi, komunikasinya itu kurang. Yang ketiga, krisis keteladanan. Orang tua kurang menjadi contoh yang baik untuk anak-anaknya. Dan yang keempat, kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Dan yang terakhir yaitu menurunnya nilai silaturahmi. Interaksi digital menggantikan hubungan emosional yang nyata. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam tema kali ini. Sampai berjumpa di video berikutnya. Akhir kata, nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.